90,2 Serambi FM Syedaralun masih bersama saya Iska Novita di talkshow interaktif kita dan masih dengan dua narasumber kita di malam hari ini. Ada Pak Makmur SHM Hum, ini selaku Widya Iswara ahli utama. Lalu ada Ibu Amrina Habibi ini selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak ya. Dan untuk Anda bisa menyimak talkshow ini di live.serambifm.com atau di facebook.com/serambifm, dan Anda juga bisa ikut berinteraksi bersama kami. Mungkin ada ingin disampaikan atau mungkin ada pertanyaan yang diajukan, bisa langsung di 0811 68 9020 ya. Kita kembali ke Pak Makmur, kita mau tanya dulu ini mengenai tema di hari ini ya. Jadi kenapa pembentukan kanun penyelenggaraan KLA ini itu dianggap urgent nih Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, yang pertama perlindungan terhadap anak. Urgensi KLA ini sangat penting juga adalah. Oke, kita tahan dulu Pak karena ada penelpon ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana ini Bu? Dengan Jalwa Ulfa. Di mana? Jalwa Ulfa. Iya, di mana Ibu Jalwa Ulfa? Di Sabang. Di Sabang, jauh ya. Oke, bisa langsung pertanyaannya. Ibu mau bertanya dengan siapa? Anak ya. Ya? Masalah melindungi anak ya. Iya Ibu. Ini saya mau tanya. Saya ini mau tanya kan, tetangga saya setiap hari pukul anaknya, setiap hari. Kadang-kadang dilempar, kadang-kadang dilempar dengan batu, kadang-kadang digebuk di belakang. Kenapa kayak gitu? Begitu aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu sebenarnya miris ya dengarnya ya. Oke, mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan Ibu Jalwa Ulfa di Sabang ini, kita lanjut pertanyaan tadi dulu nih Pak. Yang tadi. Lanjut Pak Makmur tuh. Iya, tentang urgensi KLA ini tadi Pak. Oh iya, jadi anak kan merupakan investasi sumber daya manusia. Jadi seperti saya katakan tadi juga, anak sebagai tongkat estafet penerus bangsa. Jadi perlu ada perlindungan, ya, pembinaan kepada mereka, ya. Jadi wujud nyata implementasi juga. Jadi konvensi hak-hak anak ya, secara internasional. Jadi apalagi sebenarnya yang paling utama kan amanah Undang-Undang UPA tadi, Undang-Undang Nomor 11 2006 harus segera kita lakukan. Dan yang paling miris sekali kalau jumlah tadi, yang data yang Bu Amrina yang saya minta pernah pada saat saya mau presentasikan tanggal 10 Februari yang lalu, 2017 1.792 kasus, 2018 1.376 kasus, ya. 2019 1.067 kasus, 2020 900 turun ya, tapi 905, 2021 723. Kalau kita yang tertinggi itu, saya melihat sebenarnya urgensinya perlindungan ini sangat penting. Kalau kita bagi dengan hari itu, dengan 350 hari, setiap 18 jam 45 menit satu anak di Aceh jadi korban kekerasan. Dan liputan 6 pernah mengangkat ini kasus kekerasan seksual di Aceh. Jadi sangat mendesak ini. Jadi kita harap semua elemen masyarakat turut serta terwujudnya kota layak anak ini, ya. Segeralah bahu-membahu sama-sama. Sangat prihatin nih secara nasional. Oke, baik. Karena tadi sudah ada penelpon Syedaralun ya dari Ibu Jalwa Ulfa di Sabang ini mengenai keperhatinan beliau sebenarnya terhadap apa yang terjadi pada tetangga beliau ya. Mungkin jadi Ibu bisa menanggapi ini apa yang terjadi di ini mungkin satu dari sekian banyak kondisi yang real terjadi ya di lapangan, dan Ibu Jalwa Ulfa sudah mengambil perannya
sesuai dengan perintah dari Kanun nomor 11 tahun 2008 bahwa jika ada masyarakat yang melihat, mendengarkan atau mengalami kekerasan, maka ya minimal ya tadi ya beliau bertanya beliau bertanya, yang lebih idealnya adalah beliau mengakses lembaga layanan, ya memberitahukan kondisi itu atau istilahnya membuat laporan ya. Laporan kadang kalau datang ke lembaga layanan mungkin agak repot, tapi kan bisa memakai hotline ya. Nanti Bu Ulia bisa buka IG-nya UPTD PPA. Di sana ada hotline dari 23 kabupaten kota dan beliau bisa menelepon untuk menyampaikan pengaduan lebih dalam. Nah, kalau ditanya kenapa sih orang tua masih mukul anak ya? Ini kalau kita kaitkan dengan 5 klaster tadi, bisa jadi satu, pasangan ini menikah di waktu usianya sangat muda. Jadi dia belum siap baik secara lahiriah, ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua, pada saat memulai pernikahan ya, tidak pernah mendapatkan penguatan ya. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri ya, hak dan kewajiban sebagai orang tua, bagaimana cara merawat anak dan sebagainya. Bisa jadi ini kan karena kita belum melakukan asesmen ya. Lalu yang ketiga, kemungkinannya si ibu atau ayah juga lahir dari produk kekerasan ya, sehingga juga menggunakan praktek-praktek pengasuhan yang penuh dengan pola kekerasan ketika si anak misalnya tidak cukup patuh. Nah, itu bisa jadi. Lalu kemudian misalnya juga bisa jadi karena tekanan ekonomi ya, tekanan ekonomi, relasi yang tidak aman, tidak nyaman dengan suami dan anak menjadi sasaran. Nah, bisa jadi itu ya semuanya. Dan juga hal-hal lain ya yang bisa mendorong seorang tua ya melakukan kekerasan, misalnya adalah lemahnya pengawasan dan pembinaan dari kampung ya. Apakah kampung misalnya selama ini sudah memberi sedikit saja porsi dari dana desa untuk membuat pelatihan-pelatihan parenting ya, diintegrasikan pada majelis taklim ya, pengajian-pengajian ya. Wirid Yasin itu penting, tapi menambah sedikit substansi bagaimana menjadi orang tua yang sesungguhnya ya, yang ideal gitu ya. Kita nih kan seperti Pak Makmur dengan predikat S2, master hukum gitu kan, butuh waktu yang panjang, biaya yang besar, energi yang cukup banyak. Tapi untuk menjadi orang tua, apakah kita sudah punya ijazah sebagai orang tua ya, predikat seumur hidup ya? Saya yakin kurang. Nah, kalau selama ini pemerintah Aceh alhamdulillah ya sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk memberikan fokus bahwa pendidikan bagi orang tua itu penting, sehingga hal itu bisa meminimalisir ya hal-hal yang tidak diinginkan ya terkait dengan praktek pengasuhan yang keliru ya. Idealnya kita mengasuh dengan penuh kasih sayang. Kalaupun mau menggunakan disiplin ya, disiplin yang positif ya. Jadi kalau untuk kasus ini Bu Jalwa nanti silakan ya kembali seperti yang saya sampaikan di awal untuk menjawab dan kenali faktor penyebab yang sebenarnya. Tentu harus dilakukan asesmen yang mendalam, dan ini bisa dilakukan oleh UPTD PPA di kabupaten kota melalui home visit ya, ya melakukan wawancara, melihat bahkan melakukan konseling ya, menurunkan tensi setelah tahu faktor penyebab yang sebenarnya ya. Jadi ini case-nya tentu akan berbeda-beda tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi ada hal lain yang juga Bu Zalwa Ulfa harus lakukan.
misalnya ketika si ibu terus memukul anaknya, apakah hanya menonton saja? Ya kan? Iya. Kalau menonton saja berarti Anda telah membiarkan kekerasan itu terus terjadi. Nah, kita perlu memberikan sedikit terapi emosional gitu ya, dengan memanggil siapa begitu ya, namanya, pasti dia akan berhenti memukul di saat itu. Atau metode lain, seringlah ajak anaknya ke rumah kita, berbagilah makanan ya, berteman dengan ibunya, jangan-jangan dia nggak pernah bergaul ya, minder dan lain sebagainya, itu diajak. Kalau orang Aceh kan ini basis dasarnya orang Aceh kan hidupnya dalam komunitas ya. Yang menjadi saudara itu kan tetangga sekampung. Nah, nilai-nilai ini kan hari ini juga mulai pudar, mulai menurun ya. Harusnya itu bisa kita perkuat kembali sehingga anak gop, ya anak ketanyo, gitu kan? Karena jargonnya dari KLA itu semua anak adalah anak kita, gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang isme-isme yang perlu dibangkitkan kembali sehingga kita bisa memberikan sistem kendali ya. Pertama yang pastinya seperti kata Pak Makmur, mencegah itu lebih baik. Oh, sudah kita berusaha cegah, tapi terjadi juga minimal ada faktor pengurangan resiko. Nah, terjadi juga. Maka tentu waktu penanganannya harus komprehensif ya. Anak harus pulih, hak-haknya harus dapat dengan komprehensif gitu. Oke, baik. Semoga sudah terjawab untuk pertanyaan Bu Jalwa Ulfa di Sabang ya. Dan kita kembali ke Pak Makmur, tadi sebelum kita break sempat menyebutkan UUPA nih ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut agar Syedaralun di rumah juga bisa lebih paham nih Pak. Ya, UUPA mengamanahkan di pasal 231 kita melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Jadi di ayat 2 pasal tersebut diperintahkan diatur dalam kanun. Jadi kanun itu termasuk kabupaten kota, bukan hanya kanun provinsi saja. Jadi itu perlu segera ditindaklanjuti oleh Bupati, Wali Kota, dan kemarin atas inisiatif Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Aceh sudah mengajukan surat kepada Pak Gubernur, dan Pak Gubernur sudah tanda tangan dan sudah dikirim ke Kabupaten Kota supaya segera menyiapkan kanun ini. Jadi karena regulasi ini penting kaitannya dengan dukungan juga nanti alokasi anggaran dalam APBK, APBA, itu kan. Karena kanun sebelumnya, kanun 11 2008 juga ikut, saya masih di Biro Hukum waktu itu, ikut terlibat dalam itu. Jadi ini segera, karena memang paling penting ini tadi masih tentang urgensi pembentukan kanun KLA, karena melihat fenomena ini kan, kasus di Aceh yang